Wassalatu wassalam ala rasulillah Habibina syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para habaib, para kiai, para masyayikh, para asatid, para guru ngaji, para tokoh masyarakat, hadirin muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atas nama keluarga besar almarhum Bapak Muhammad Atmojo dan Bapak Haji Yahya, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran panjenengan kesemuanya di malam hari ini dalam rangka memperingati hari kelahiran baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga memperingati haul al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan juga haul daripada orang tua kami Bapak Muhammad Atmojo dan Bapak Haji Yahya, terutama kepada para habaib, para guru, para kiai yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di tempat kami, terutama juga kepada tamu mulia kami yang datang dari jauh dari Kota Batu, Sayyidul Ustaz Al-Habib Jamal Ba'agil dan juga Sayyidul Habib Abdul Qadir Maulad Dawilah. Kami semua berbahagia. Nazaltum fi manazilna fazadat bikum syarafan tada'afa bin nuzuli. Ala ya marhaban ahlan wa sahlan bikum ya nasla taha wal batuli. Syaraftumuna wa nawartumuna. Kami berbahagia atas kehadiran antum Habib Jamal, Habib Abdul Qadir. Semoga memberikan manfaat kepada kami kesemuanya dan ditulis semoga manfaat untuk keilmuan kami di dunia sampai di akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan juga terakhir atas nama keluarga almarhum Bapak Atmojo dan Haji Yahya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan di sana sini. Semoga dibukakan pintu maaf yang besar-besarnya. Selanjutnya kita dengarkan nasihat dari Al-Habib Al-Ustaz Abdul Qadir Maulad Dawilah dari Kota Malang. Fa'ali falyatafaddal mashkura. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين يا رب العالمين. Yang saya muliakan para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para hadirin dan hadirat yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari yang mulia ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perkumpulan yang mulia, perkumpulan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita insya Allah dengan kita menghadiri perkumpulan-perkumpulan seperti ini, kita semua telah dimuliakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang telah dikatakan, wa ashabul karimi kiramu, orang kalau kumpul dengan orang-orang mulia insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah banyak sekali, yang mana yang paling istimewa, yang paling besarnya yaitu kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disitulah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diabadikan dengan firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian
adalah sebaik-baiknya umat yang pernah aku ciptakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita adalah sebaik-baiknya umat yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang telah dahulu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab Taurat tentang beberapa kemuliaan-kemuliaan umat Nabi Muhammad. Di situ Nabi Musa membaca dan Nabi Musa mengatakan, "Ya Rabb, siapa mereka?" Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Musa, hum ummatu Ahmad." Wahai Nabi Musa, orang yang engkau lihat kemuliaan-kemuliaannya aku jelaskan di dalam kitab Taurat, mereka semua itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab Taurat tersebut adalah kita-kita semua. Maka di situ Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rabb, kalau memang kemuliaan umat Nabi Muhammad seperti ini, ij'alni min ummati Ahmad." Jadikan aku daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semua yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umat Nabi Muhammad, tiada lain kita hanya wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayo kita balas kemuliaan ini, yaitu dengan bagaimana cara kita untuk menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jalankan syariat-syariatnya, kita jalankan perintah-perintahnya. Insya Allah dengannya Nabi Muhammad kelak akan bangga dengan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan, karena tidak pantas Al-Fakir berbicara di hadapan guru-guru mulia ini. Sudah detiknya dari pasal ini. Sama Habis Soleh tadi udah dibatas di waktu, jangan lama-lama tuh, biar Khalid Jamal yang lama. Jadi insya Allah cukup sekiranya yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecepatan Habib. Terima kasih banyak kepada Habib Abdul Qadir Mudaddawileh. Selanjutnya monggo sarang-sarang kalau panjenengan niat ngaji untuk ilmu, semoga Allah berikan ilmu manfaat. Kita siapkan hati dan telinga kepada beliau Habib Al-Ustaz Jamal wa Aqil fa'alifal tafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi dzikrihi tatimmu shalihat wa bi dzikri habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatanazzalul barakat. Wa usalli wa usallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sayyidi sadat wa imami ahlil kainat wa ala alihi wa sahbihi ذوي النجوم الزاهرات أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب. Yang saya muliakan dan saya hormati para pewaris Rasulullah, para ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada sahibul bait Bapak Muhammad Atmojo, Abdul Khalik bin Muhammad Atmojo wa Haji Yahya dan segenap keluarga besar Bapak Haji Abdul Khalik
yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya muliakan dan saya hormati Al-Habib Abdul Qadir Jailani Ibnul Ustadz Ali Zainal Abidin bin Husain bin Saleh bin Muhammad bin Ahmad bin Hadar wa jami'i ikhwani Al-Habib Saleh dan semuanya yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dirahmati oleh Allah. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maulid Jawila, Habib Ali Al-Hamid dan segenap para hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, hafizahumullah. Alhamdulillah, malam ini kita bersama-sama berkumpul untuk memperingati lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Yang tiada lain, kegembiraan kita atas lahirnya Rasulullah adalah perintah dari Allah. Kebahagiaan kita atas lahirnya Nabi Muhammad adalah bukti keimanan dan kecintaan kita kepada beliau Rasulullah SAW. Maka kita berharap agar peringatan Maulid ini nantinya menjadi sebab kita semua mendapat syafaat Rasulullah dan mendapatkan tempat yang dekat kelak bersama beliau baginda Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Peringatan Maulid Nabi harus kita meriahkan. Ini bahasa Jawa bisa enggak? Yang Jawa ini. Peringatan Maulid Kanjeng Nabi adalah rasa syukur kita kepada Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Bahagia. Kita umat Islam itu masih kurang dalam memperingati lahirnya Nabi, ini masih kurang. Buktinya kalau Maulid Nabi atau bulan Maulid itu bareng dengan hari-hari yang lainnya, itu yang nonjol hari-hari yang lain. Berapa tahun yang lalu Maulid Nabi bareng kali Imlek. Teng toko-toko niku kathah diskon Imlek maupun diskon Maulid. Wonten diskon Maulid, boten wonten. Kalah kali diskon Imlek. Nanti Maulid Nabi ya sareng kali tahun baru. Teng toko-toko nggih sedaya diskon tahun baru, diskon Natal, boten wonten diskon Maulid. Berarti kita umat Muslim ini masih banyak kurang dalam memperingati lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad. Maka itu kita berbondong-bondong untuk memeriahkan Maulid Nabi. Semakin meriah, insya Allah semakin terbukti kecintaan kula lan panjenengan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya kula niku nek diundang kali tiyang maulidan terus sepi, kula mboten purun diundang malih. Ini kula nate diundang teng Gondang Legi Malang. Maulidan koyo takziah. Sepi, wajah yang hadir kok lesu-lesu. Kemudian saya panggil panitia, saya bilang, "Wis ojo tau ngundang aku. Niki kudu mulutan, niki jenenge takziah mati." Panitia nggak terima hadirin karena mereka orang Madura. Tahun depan saya dipaksa diundang kembali dan ngundangnya setahun sebelumnya. Jadi acara malam ini besok saya diundang tahun depan. Kalender itu belum metu wis diundang. Akhirnya saya bilang
Boten Pak, boten turun kula. Lho Mbak, kami janji akan lebih meriah. Masya Allah. Ya wis 6 bulan lagi ke sini, 6 bulan lagi tetap ke situ dan mau ngundang. Setelah saya setujui dan saya akhirnya hadir. Kali ini berbeda hadirin. Montor kula itu dereng sampai kurang 200 meter sampun dindek montor kula disambut dengan drum-band. Jero atiku drum-band mbok 50 meter lah cukup. 200 meter lah ini maraton lah. Jadi jarak yang begitu jauh. Saya diturunkan dari mobil dikarak dengan drum-band. Tapi alhamdulillah ada kemajuan. Mulutan kayak ngoten iki memang yang harus seperti itu. Begitu kurang sekitar 30 meter dari panggung, Masya Allah, sing jenenge kembang api mercon itu orang Palestina. Nggak berhenti 15 menit ada. Sampai wonten mercon niku Pak, kembang api nyasar meh kena raiku. Saya panggil lagi itu panitia, tahun depan jangan ngundang saya lagi. Loh kenapa Bir kurang meriah? Niki kemeriahan. Mumpung dereng jadi korban tahun ngarep kula niki. Tapi ya seperti itulah hadirin yang namanya Maulid Nabi. Semakin meriah, semakin terbukti kecintaan kula kali panjenengan dumateng Kanjeng Nabi. Maka itu dimanapun peringatan Maulid Nabi itu diadakan, kita hadiri penuh dengan kebahagiaan, insya Allah jadi sebab kita mendapat syafaat Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau nek diundang teng Banjarmasin itu biasane maulutan itu wonten kembangi. Terus kembangi wonten duwite 10.000, 20.000. Anak-anak kecil ini ketika mahalul qiyam ya nabi rebutan gitu Pak, duit 10.000. Begitu selesai maulud takon be bapak, kapan mulutan mana? Kalau siap hadir sehari 4 kali pun siap. Ini buat apa? Memang itu diberi buat anak-anak itu bahagia. Kalau anak-anak itu bahagia, mereka akan tahu untuk apa kita bahagia. Tiada lain karena lahirnya kekasih Allah Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin ya Tib Soleh tahun depan dikasih tahun dan uangnya 100.000. Nih, pulau mencolot pisan, masuk serbanan tak coplok mbak aku nih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini hanya upaya, ini semuanya upaya. Untuk apa? Untuk kita sama-sama berkumpul, memuji, bersolawat dan bahagia atas lahirnya beliau Nabi Muhammad. Abu Lahab ini wong bejate menungso. Sampai sak surat ngelaknat. Jenenge surat Abu Lahab. Surat Tabat yada abi lahabi watab. Bukan dianya, sak garwane bojone dilaknat pisan mbek Gusti Allah. Akan tetapi pernah bahagia sekali. Dengan apa? Dengan lahirnya Nabi Muhammad. Jadi waktu lahirnya Rasulullah ini semua bahagia. Sak Abu Lahab itu bahagia. Wa kullu dabatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Ojo meneh Abu Lahab sak kewan-kewane jarane, sapine. Nggih, keledai pun ikut bahagia atas lahirnya Nabi kita Muhammad. Makanya kula niki gumun nek pas mlebu bulan Maulid niki wonten kelompok orang yang bule kayak Nabi nggak pernah maulidan, sahabat nggak pernah maulidan, kayak melarang kita maulid. Iki luwih nemen teko Abu Lahab lho wong-wong. Kewan ayo bahagia atas lahirnya Nabi. Abu Lahab yo ngono. Bahagia sampai saking bahagianya bondone Abu Lahab mulutan iku gak titik lho. Iki lak bondone piro sih? Mulutan. Abu Lahab itu langsung Thuwaibah budaknya dibebaskan. Hargane Thuwaibah itu padha mbek Avanza. Pinten regane Avanza? Karena sing teko fuqara wal masakin rupane. Karo regane motor ini. Pinten kira-kira Avanza niku, Pak?
250, 300 juta, 300 juta dikeluarkan malam lahirnya Nabi Muhammad. Makanya langsung oleh Allah dapat keringanan, sebagaimana hadis diriwayatkan Imam Muslim. Setiap Senin Abu Lahab mendapat keringanan siksa. Kenapa? Karena pernah bahagia atas lahirnya Nabi Muhammad. Hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min dhi fuadin imtala imana. Kalau ini yang Allah berikan kepada orang kafir, maka bagaimana dengan orang yang di hatinya ada kecintaan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Jadi Abu Lahab itu bondorong atau 1 juta nggih maulid. Kon mulutan 20 juta kalah mbek Abu Lahab kon. Meriahkan semeriah-meriahnya. Agar apa? Agar terbukti kecintaan kita kepada beliau junjungan Nabi besar Muhammad. Karena memeriahkan lahirnya Nabi ini bukti kecil atas kecintaan kita kepada beliau. Maka insya Allah Haji Abdul Khalik bersama keluarga berkat peringatan Maulid Nabi niki, Gusti Allah memberkahi rezekinya, memberkahi keluarganya, dan memberkahi majelisnya. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita peringati Maulid Nabi, langkah kedua adalah kita jadikan beliau sebagai uswah, panutan. Karena tidak ada di muka bumi ini makhluk yang lebih dimuliakan dan dicintai oleh Allah seperti beliau baginda Muhammad SAW. Nabi Muhammad kita puji, dan pujian untuk beliau ini nggak mungkin bisa sampai tuntas. Karena apa? Keterbatasan kita mengenal keindahan, sedangkan keindahan Nabi tidak ada batas. Kamulat mahasinuhu falau ahdasana lil fad inda tamamihi lam yukhsafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zamanu wa fihi malam yusafi. Kalau Nabi diibaratkan bulan purnama terus, bulan purnama terus. Kalau kita ini bulan kan ada hilangnya, ada tinggal separuhnya. Kalau Nabi itu bulan yang purnama terus. Sepandai-pandainya orang memuji seseorang, nggak akan bisa untuk sempurna memuji beliau baginda Muhammad SAW. Betul sakit. Makanya kalau kita mau muji Rasulullah SAW, pujian Nabi itu hadirin dari dua sisi. Semua pujian buat Nabi itu intinya dua sisi. Ditulis oleh Imam Busiri dalam qasidahnya, wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami. Zat qadr. Yang pertama itu kedudukan, yang kedua zatnya Nabi, paras dan indahnya pribadinya Rasulullah. Kalau bicara tentang kedudukannya Nabi, kita ambil aja perkataan Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, 4 bait tentang kedudukan Nabi itu cuma 4 bait. Beliau mengatakan wa qad qaranal mahmudu isma Muhammadin ma'a ismihi fi dzikri fa'ziz bi rif'ati. Yang pertama, Allah saking memuliakan Nabi sampai enggak disebut namanya kecuali disebut nama Nabinya Muhammad. Iya. Wa rafa'na laka dzikrak, di Al-Qur'an ketika Allah berfirman wa rafa'na laka dzikrak, tafsir menyebutkan tidak disebut nama Allah kecuali di sampingnya disandingkan nama baginda Muhammad SAW. Surga tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wonten tiyang badhe mlebet teng Islam, sahabat ping 3300 asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla, mboten saged mlebet Islam, Pak. Sampai dia menyebut wa asyhadu anna Muhammad, baru sah keislamannya. Jadi kalau mau tahu kedudukan Nabi, tidaklah ada nama Allah kecuali disandingkan di situ nama Nabi Muhammad. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ayati hubbillahi min ittiba'uhu bihi wa adal ghufrana ba'dal mahabbati. Kata Imam Abdullah bin Alawi Haddad, yang kedua, kedudukan Nabi Muhammad itu barometer
Cinta Allah kepada kita tergantung cinta kita dan mengikutinya kita kepada Nabi Muhammad. Kula kali panjenengan nih badhe sumerap, Gusti Allah niku cinta napa mboten teng kula iki? Gampang. Sampeyan lihat di hati bagaimana kecintaan dumateng Kanjeng Nabi, tambah cinta ke Rasul, tambah rindu, di situ berarti kita dicintai oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, kalau kalian itu mengaku cinta kepada Allah, maka cinta ini harus mengikuti Nabi Muhammad baru dicintai Allah. Jadi barometer cinta Allah aja tergantung kecintaan dan mengikutinya kita kepada Rasulullah. Bayangkan. Berpuluh kali panjenengan gini, gadah anak. Barang siapa yang semakin cinta dengan anak ini, bagi saya cinta. Wah, ini pasti anak dicintai betul. Gusti Allah nggih ngoten. Dengan Kanjeng Nabi itu sampai jadi barometer. Kalau barang siapa yang nggak cinta sama Nabi, nggak akan dapat pernah dicintai. Cintanya sama Allah, zikir la ilaha illallah ini sehari 25.000 kali. Tapi kalau nggak ada cinta dalam hatinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada manfaatnya kecintaannya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah menggantungkan yuhibbukumullah-nya dengan fattabi'uni, mengikuti baginda Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mestinya itu kan ayatnya gini. Qul in kuntum tuhibbunallah fa'ahibbuni yuhibbukumullah. Kalau kalian cinta kepada Allah, cintailah aku, dicintai Allah. Tapi enggak disebut fattabi'uni. Ulama mengatakan karena ittiba samaratul mahabbah. Karena yang namanya mengikuti disebut mengikuti baru dicintai. Karena ikut itu bukti cinta. Ikut itu bukti cinta. Cuman tinggal arek nom-nom. Nek wis kadung cinta artis opo wae. Sing dilakoni artis itu diikuti. Sampai kadang-kadang nggak masuk akal. Rambut disemir kuning, ya dikuning. Rambut disemir hijau, ya melok hijau. Rambut disebut adang, ya melok adang. Ya lek artis, bule ngono ganteng hijau kuning. Lo Banyuwangi rambutnya hijau kuning, kayak setopan mlaku ngono. Terus gak pantas, sudah gak pantas, gak ada gunanya. Zaman kulo tasik nom ini ku nggih Pak, lek duwe kelam, duwe celana. Terus keberet suwek itu langsung tak buat. Zaman saniki boten Pak, nang toko golek sing suwek lak wong edan iki. Waras edan. Tambah suwek-suwek itu tambah payu. Kenapa kok ndak masuk akal sobek dijual? Karena dia ingin menyerupai orang yang dia cintai. Artis-artis itu, artis yang gak suwe-suwe, melok suwe-suwe, gak masuk akal. Makanya orang kalau cinta dengan Nabi Muhammad mengikuti Rasulullah, libasnya dia ikuti, padahal itu mubah, tapi diikuti karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kedudukan Nabi barometer cinta Allah kepada siapapun tergantung cintanya dan mengikutinya kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, yang ketiga, wa may yuti'il hadi ata'a ilahahu wa may ya'sihi ya'sil ilaha wa yumgadi. Yang ketiga, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa may yuti'ir rasul maka Allah. Orang yang taat sama Nabi juga taat sama Allah. Jadi kalau kali panjenengan ini kalau taat dengan Kanjeng Nabi berarti taat dengan Gusti Allah, maksiat dengan Kanjeng Nabi maksiat kepada Allah. Taat dan maksiatnya hamba Allah dikaitkan dengan taat dan maksiatnya kepada baginda Muhammad. Ini kedudukan tinggi hadirin. Orang yang sampai maksiat sama Nabi, maksiat sama Allah. Jadi nggak ada ceritanya. Saya cuma maksiat sama Nabi Muhammad tapi nggak sama Allah. Nggak ada, nggak mungkin. Saya cuma taat sama Nabi Muhammad tapi maksiat, tidak mungkin sudah. Taat sama Nabi Muhammad, taat sama Allah, maksiat sama Nabi, maksiat sama Allah, sudah titik. Karena Allah yang mengatakan dalam Al-Quran. Ini kedudukan Rasulullah. Yang keempat terakhir, wa man baya al-mukhtar baya arabahu yatullah min fawqil ayadil wafiyati.
barang siapa yang membaiat Nabi Muhammad, membela Rasulullah, memperjuangkan agama Allah, berarti dia membela, memperjuangkan Allah. Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullah fawqa aydihim. Quran. Jadi 4 bait ini semua ada nasnya Quran. Jadi kalau kali panjenengan yang belani Kanjeng Nabi itu berarti belani Gusti Allah, belani agama itu belani Gusti Allah. Jadi pembelaan kita sama Rasulullah itu surah, hakikatnya kita membela Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kedudukan Rasulullah. Nggak perlu panjang-panjang, cukup 4 bait ini aja. Sekarang kita bicara tentang wansub ila dzatihi, zatnya Nabi. Kalau zatnya Nabi itu dibagi 2, dibaca di Maulid. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Nabi Muhammad zatnya itu sempurna akhlak dan sempurna parasnya. Sempurna Nabi itu parasnya. Lah kalau ngomong parasnya Nabi Muhammad, tidak mungkin kita bisa mengungkap. Kenapa? Karena begini, Al-Imamul Qurtubi dalam kitabnya, sebagaimana ditulis oleh Syekh Yusuf Nabhani dalam kitab Wasailul Usul fi Syama'il Rasul fil Bidayah, beliau mengatakan lam yabhar lana tamamu suratihi sallallahu alaihi wasallam fa in dhahara lana tamamu suratihi lama ataqat ayununa ru'yatahu. Nabi Muhammad ini parasnya sama Allah nggak ditampakkan semua keindahannya, kayak ditutup, mata kita ini kayak ditutup. Kayak orang kaca film milik motor nih. Mau lihat Nabi itu kayak ada kaca filmnya. Kalau ini dibuka, mata kita nggak mampu melihat indahnya wajah Nabi Muhammad. Bagaimana? Lawang Abu Hurairah aja mengatakan maro'aitu syai'an ahsan wa ajmal min wajhi Rasulillah. Nggak ada di muka bumi ini sesuatu apapun yang lebih indah dari wajah Nabi Muhammad. Kita lihat pemandangan Gunung Ijen begitu indah, tapi kalau lihat wajah Nabi Muhammad, demi Allah wajah beliau lebih indah dari Ijen. Itu Rasulullah. Makhluk Allah di muka bumi ini yang paling indah adalah Rasulullah. Jadi parasnya Nabi begitu mulia. Lah kalau saya mau bicara tentang ini, kalau parasnya Nabi itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dibahas sama sahabat, sebagaimana dalam kitab Syama'il Imam Tirmidzi. Begitu juga para ulama yang lain. Bagaimana makannya Rasulullah, bagaimana wajah Nabi, bagaimana rambutnya Nabi, bagaimana. Kalau dihitung-hitung semuanya itu istimewa, tapi masih mungkin orang punya kemiripan dengannya. Nabi putih, banyak orang putih hadirin. Nabi jenggotnya indah, banyak orang jenggotan hadirin. Nabi badannya bagus, ya banyak orang yang badannya bagus hadirin. Terus kata ulama gini aja, kita buka sifat Nabi yang nggak mungkin pada orang. Apa? Keringat. Keringatnya manusia nggak ada hadirin yang wangi. Masih artis-artis di TV udah tangi turu kongon buka tele sedoten gak semaput raine ini apa kuat nih tele apa mana pemain bal-balan sama lagi ketok toko TV tok sing rangkulan itu nggak ngempet ambekan gua jadi wow itu bau pasti. Kalau dedorannya atau apa nih dedorannya itu habis wis hilang mampune tak habis semua hadirin. Kecuali Rasulullah keringetnya kata Ummu Sulaim adalah parfum mata attortu. Aku tidak pernah berparfum pakai minyak wangi yang lebih wangi daripada aroki Rasulullah, keringetnya Kanjeng Nabi. Loh, keringetnya Kanjeng Nabi sama Ummu Sulaim dipakai, dibuat wewangian, bahkan dalam riwayat diusapkan anak kecil-kecil tabarukan di aroki sallallahu alaihi wasallam. Sak barokai, sak wangine. Itu keringetnya Nabi hadirin. Keringetnya Nabi kalau nempel di tangan itu kalau dibuat salaman. Sampai diriwayatkan Rasulullah itu kalau salaman hadirin. Orang yang diajak salaman itu
bekasnya keringat Nabi yang nempel, wanginya 3 hari nggak hilang dari ini. Kalau Rasulullah itu jalan di satu jalanan, orang tahu Nabi Muhammad barusan lewat sini. Wa min arfi wa bi arfi dzikrihi tatayyabatil majalisu wal mahafir. Sampai kalau Rasulullah lewat, orang tahu Rasulullah barusan lewat sini. Kenapa? Keringatnya, wanginya Nabi Muhammad masih menetap di tempat itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Ini sangat mungkin dimiliki orang manapun. Mungkin minum obat, mungkin ini kejadian. Tapi Nabi Muhammad SAW, Allah berikan kepadanya, hadirin, keindahan yang nggak mungkin dimiliki oleh makhluk manapun. Ya, Rasulullah itu manusia memang seperti kita. Innama ana basyarun mithlukum, betul. Kalau kali panjenengan ibaratnya kayak nonton, waktu ini tuh macam-macam. Ono waktu kali, ono waktu berlian. Waktu kali 1 juta oleh 1 truk. Waktu berlian, jangan lagi 1 truk, 10 kratok itu 1 miliar. Pada waktu nih, tapi beda. Makanya kalau ada yang bilang, oh, Nabi itu jangan dipuji yang berlebihan, pada menungsani. Loh ya pada menungsani. Lek kon iki waktu kali, waktu berlian. Pada waktu nih, pada menungsani. Cuman beda kelas. Kita batu kali, Nabi Muhammad SAW adalah yakutun, ya, Muhammadun basyarun lakal basyar, bal huwa yakutun wan nasukal hajari. Manusia itu kayak batu kali, tapi Nabi Muhammad juga batu, tapi beliau batu berlian yang begitu mahal dan tidak ada sedikit pun kekurangan pada zatnya Nabi Muhammad. Yang kedua, ludahnya Nabi. Itu nih Kanjeng Nabi ini wangi. Dalam kitab Syama'il disebutkan Rasulullah kalau meludah itu kayak mutiara. Makanya sahabat rebutan kalau Rasulullah itu meludah, sahabat rebutan. Oh gak jijik, idumu sama sama. Idumu bojomu ya jijik. Ludahnya Nabi itu wanginya kalmisik, seperti miski yang putih itu. Itu ludahnya Nabi. Makanya sahabat berebut untuk tabarukan dengan ludahnya Nabi. Ludah Nabi yang begitu sempurna, itu pun juga obat. Penyakit lahir maupun batin. Sahabat pas perang matanya coplok, dibalik nombek Kanjeng Nabi dengan ludahnya. Balik. Maka sahabat tadi menyebutkan ketika saya tua, mata saya yang nggak pernah kena tombak itu sudah buram, terus gak tahu, terus gak pati ketok. Tapi mata saya yang kena ludahnya Nabi cetok, kelihatan jelas karena pernah diobati dengan ludahnya Rasulullah. Kanjeng Nabi ngoten niku. Ludahnya Nabi itu obat. Nggak sedikit sahabat yang diobati oleh ludahnya Rasulullah. Begitu juga penyakit batin. Kanjeng Nabi nanti pas dahar, ada seorang perempuan badi atul lisan. Perempuan ini ngomongnya gak enak, suka misu, suka ngomel di bojone. Ono gak bojone? Bojomu ono sing kedua gak? Jadi ini perempuan ini badi atul lisan. Badi atul lisan itu ngomelan, ngomongnya elek. Pas Rasulullah makan, orang-orang bilang, hati-hati loh Kanjeng Nabi, itu ngomongannya mesti gak enak. Betul, Nabi pas makan, mulai perempuan ini ngomong, Nabi mesti mangan dewi atau akhirnya kata Rasulullah, mau ambil. Ketika disuruh ngambil gini yang di tangan Nabi, kata perempuan itu yang di tangan kasihin sekalian. Kata Rasulullah, iya wis yang di tangan sama yang di mulut dikasih. Pengen kabeh. Sahabat itu gak kuat, mboten sabar. Kepingin jambak ya misalnya. Kurang ajar wedok ini. Tapi kata Rasulullah tidak apa-apa, biarkan aja. Mungkin dia lapar. Diambil, dia nyari tempat dimakan itu rotinya Nabi. Yang bekas tangan Nabi dimakan, yang bekas mulut Nabi ada ludahnya Nabi dimakan. Setelah dimakan, riwayat menyebutkan ini perempuan semenjak masuk riknya Rasul, ludahnya Nabi ke mulutnya, nggak pernah berbicara lagi kecuali kebaikan.
idune Kanjeng Nabi. Wong doyan mesu. Kene idune Kanjeng Nabi mandek mesu. Idumu wong gak tau mesu mbok idoni. Iso fasih mesune. Ludahnya Nabi, orang suka ngomong kotor bisa berhenti hadirin. Nanti perempuan-perempuan yang suka ngomel ngomongannya kotor itu memang jalur didoni. Niku mestine idune Kanjeng Nabi, tapi kalau nggak ada ya pewaris Nabi Muhammad, ulama nggak apa-apa. Niku insyaallah sing siap ngidoni bojomu Habib Abdul Qadir Jailani. Tak jamin gak ngomong maneh alias bisu sampai mati bojomu. Allahumma sholli ala Muhammad. Indahnya Rasulullah. Nggak ada, ya. Makanya katanya sahabat Nabi Sayyidina Hasan bin Thabit, beliau menyebutkan wa ajmalu minka lam taraqatu ainun. Mata itu nggak pernah melihat seorang yang lebih indah dari Nabi. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, yang lebih berakhlak mulia nggak ada yang pernah dilahirkan oleh ibu-ibu seperti Nabi Muhammad. Ya. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Kalau ini tanya golek kesalahan Nabi, aibnya Nabi, kekurangannya ini di mana gak ketemu. Karena kabut khuliqta kama tasau. Kaya Kanjeng Nabi panjenengan iki dilahirno sakarepe jenengan. Sempurnanya beliau Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kencingnya Nabi Muhammad tahir, diombe halal dan nggak bau, itu kencing. Kalau kotoran Nabi dalam riwayat disebutkan tidak ada, karena Nabi itu berak seperti kita berak, tapi langsung ditelan oleh bumi, jadi nggak bisa ada yang pernah lihat. Kalau kencingnya masih ada sahabat yang pernah minum. Darahnya Nabi, darah kita ini hadirin, darah kita ini najis. Darahnya Nabi, sahabat niku nate diperintahkan Kanjeng Nabi buang darahnya setelah hijamah. Hijamah niku napa dicanduk bekam. Kata Rasulullah, wahai sahabat, buahan ini darahku itu dibuang. Karena Rasulullah nggak mau kalau darah tadi itu nanti diambil orang, sembunyikan, buang. Pas sahabat ini mau buang kok weman, betul ini Kanjeng Nabi ya Rasul, masuk dibuang weman rasanya. Dan ini pun suci, nggak najis, karena cintanya kepada Nabi langsung diumbi, wah entek, terus dibuang. Tempatnya balik ke Rasulullah. Kata Rasulullah, sebuah buah engkau mau goro Kanjeng Nabi, mau sudah goro mau ndak nanti Rasulullah marah. Kemudian dia jawab, saya buang ya Rasulullah nang wetengku. Kata Nabi SAW, darahku yang mengalir di tubuhmu adalah sebab kulitmu nggak akan disentuh api neraka. Nah, gedene Kanjeng Nabi nyebabno menungso niku aman saking azabnya api neraka. Jadi Nabi ini sudah tidak, fisiknya ini sudah sempurna sudah. Lah yang saya bingung sing seneng wong ganteng, kok iso seneng wong gak jelas. Nggak ada yang lebih ganteng dari Nabi, lebih indah dari Nabi. Artis-artis nih Pak, kulo niki sering diundang oleh artis itu tidak seperti aslinya. Makanya Kanjeng Nabi niku dawuh, Ummu Ma'bad itu sahabiah mengatakan Rasulullah itu ketika ditanya bagaimana dulu Nabi Muhammad, dia menjawab ajmalun nas min ba'idin wa ahsanahu wa ahlahu min qarib. Kanjeng Nabi niku teko tebing niku Pak, teko wadon ketok nek ganteng, tambah deket tambah ganteng, tambah deket tambah ganteng. Itu Rasulullah, beda mbak kalau kali sampean toko agung ganteng, tambah ini kok tambah elek nih, tambah cedek tambah elek. Napa meneh ibu-ibu, masya Allah, lek wis gawe status di Instagram, di ngene WA, kamerai 360 hadirin, selfie sampai kayak Madonna, barang delok aslinya kayak mak lampir, lain kukulen kabeh, so bersih. Nah ini hadirin Kanjeng Nabi beto, aslinya lebih indah itu Rasulullah daripada fotonya, daripada dilihat dari jauh.
Nah, kalau ngomong artis-artis yang dibanggakan karena keindahannya, belum tentu. Dan lagi mereka itu perawatan, hadirin. Perawatan itu nggak bisa disuntik supaya putih. Ini sampai gila kayak ini. Bedah itu semen gresik. Celak nih, masya Allah, napa alis nih sampai kayak celur wong Madura. Ketok itu dukur, ketok untuk masya Allah. Kalau nanti kepanggil kali artis, ketok ini TV dhuwur, delok aslinya masya Allah. Wis dikei sepatu 1,5 meter. Itu sendek. Lah ya cebol lah itu mesti. Tapi hadirin, di TV kelihatan indah itu apalagi yang mengidolakan artis-artis perempuan sing diidolakno kebacut kemarin dibuka, tak taunya artis-artis yang diidolakan anak sampean itu dol-dolan, Mbak. Ono sing sewengine 5 juta, ono sing sewengine 10 juta. Apa gak isi nah sampean anakmu idolakno napa? Oh, harus ngomong senduk itu aku ya. Pantes lagi kiai ngomong senduk-senduk. Bayangkan pelacur hadirin diidolakan anak kita. Apa gak kentekan idola sampean iki, Pak? Ya Allah. Sudah dikasih sama Allah Nabi Muhammad yang begitu sempurna. Kok kita masih milih yang lain? Karena mereka nggak kenal Nabi Muhammad. Makanya kenalkan anak-anak kita siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khuluqan wa khalqa. Kemudian yang terakhir, Nabi Muhammad memiliki akhlak yang indah. Nah, kalau saya bicara akhlak ini butuh 1/2 jam lebih dan acara masih ada acara lagi saya. Terus mboten. Walaupun sampean lungguh terus saya ngadeg kesel. Semoga Allah memaafkanmu hadirin. Menyiksa kiai gitu. Nabi Muhammad memiliki kesempurnaan akhlak saking sempurnanya yang menciptakan yang memuji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah yang nyiptain. Mestinya kan Allah puji dirinya. Aku loh hebat telah menciptakan Muhammad. Enggak. Tapi Nabi Muhammad dipuji sesungguhnya engkau wahai Muhammad sang pemilik akhlak yang mulia. Akhlak Rasulullah itu mulia. Kanjeng Nabi maro itu ahad dan akbar tabasuman min Rasulillah. Saking seringnya senyum, semua orang ini sampai ngaku dekat dengan Nabi Muhammad. Dalam kitab Wasailul Wusul sampai ada satu sahabat yang nekat, ya Rasulullah, panjenengan itu muslim dulu, aku mesem. Apakah aku ini adalah sahabatmu yang nomor 1? Tidak, ada Abu Bakar masih. Yang nomor 2 ada Umar. Yang ketiga ada Utsman. Yang keempat ada Ali, masih banyak. Ini cukup ya Rasulullah. Jadi aku ini pengen. Kenapa? GR. Karena Nabi, siapapun yang dipandang oleh Nabi Muhammad merasa bahwa dia orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Kanjeng Nabi itu gak tahu ninggal no mesem. Sampai nanti Kanjeng Nabi itu gak mesem sepisan ditegur di Gusti Allah di Quran 1 surat. Sak surat jenenge Abasa. Itu gara-gara Kanjeng Nabi cemberut. Kanjeng Nabi itu tasik dakwah no Abdullah bin Umi Maktum. Ya Rasulullah sik tak lah. Ya Rasulullah sik tak. Tapi kan Rasulullah sebentar. Cemberut Nabi Muhammad turun 1 surat. Abasa wa tawalla. Anja'ahul a'ma wa man yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma'alaika alla yazakka wong iki gak gelem sombong wis tinggalno iki lho sing butuh padenono. Jangan kau berpaling, jangan kau sampai meninggalkan senyum. Nabi Muhammad gak mesem sepisan sak surat hadirin. Kulo sampai mikir untung Quran itu buat Rasulullah. Lek gawe kula kali sampean 30 juz Abasa kabeh sini. Nggih hadirin, kapan? Nek sampean di tanggal tuwek iku gak iso senyum. Nggih. Nek abake iki senyum tok lek bulan Maulid. Nggih, sampean tingali bulan Maulid itu wajahnya berseri-seri. Sampeyan iki bulan Safar Pak merengut kabeh. Nggih, bulan Safar iki Allah bulan apes. Jelas karena undangan.
Subhanallah, kadung akikoan terus menutup bulan Safar ini. Lah ini kok hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ujung gue tak sikat ini. Hadirin, Nabi Muhammad akhlaknya mulia, senyum selalu Nabi Rasulullah SAW. Kata-katanya juga indah. Lu Nabi itu kalau ngomong, ditolong. Kalau dikasih laporan, ya Rasulullah, bekodir ini, tak terus kodir. Madalal akwam, kok yono wong kayak gini. Nabi nggak mau nyebut nama. Makanya habaib itu juga begitu. Tak pernah nyebut ini bupati, nggak pernah. Kok yono jabat, ngahalano homer, judi slot dan lain-lain. Tapi menyebut nama itu nggak mau. Karena sudah nggak mungkin bisa diterima dakwah itu kalau sudah nyebut nama, namanya itharoh, semono tambah uangnya mangkel. Nah ini sahabat Rasulullah itu gitu, kecuali Nabi Muhammad menyebut beberapa orang, itu pun nanti ada pembahasannya khususnya oleh Nabi. Buktinya kalau bukan khususnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nggak pernah sama sekali mereka itu menyebut nama melaknat orang. Nabi itu pernah melaknat beberapa orang. Tapi sahabatnya yang paling ngerti Rasulullah ya sahabat Nabi, nggak pernah melaknat. Tahu karena Nabi melaknat itu khususnya buat Nabi. Itu pun kata ulama rahmatan lahum. Kenapa kok lu dilaknat kok rahmat ini loh? Allah mau nurunkan laknat untuk seluruh kaum ini. Oleh Rasulullah ditaksis laknat itu kepada seseorang agar laknat gak turun sak kampung cuma kena satu orang itu. Itu Rasulullah rahmat, laknatnya itu rahmat. Jangan dibuat dalil, kok mau ngelaknat-laknat dong, Kanjeng Nabi kan dia ngelaknat, yo beda raimu mbek Kanjeng Nabi. Mana ada sahabat ngelaknat? Coba lihat tafsir tuh, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pernah ngelaknat? Enggak pernah. Siapa yang lebih kenal Nabi daripada orang sahabat? Jangan lagi hadirin sahabat Nabi Muhammad, keluarga Rasulullah, sing jelas-jelas Sayyidina Husain dibunuh, dibantai, nggak pernah Ali Zainal Abidin ngelaknat, nggak pernah. Makanya kita ini hadirin belajar dari Nabi. Nabi Muhammad juga nggak pernah mengucapkan kata-kata yang jorok. Mana kula paling boten seneng, gak demen kula. Kalau sudah sepanggung sama kiai sama habib ngomongnya jorok. Ini bukan taklim. Nabi ngajarkan akhlak kok ini malah jadi kiai, jadi ulama, kok malah akhirnya ngomongnya jorok. Kepingin orang itu tertawa terus ngomongnya kasar, jorok. Cerita 17 tahun ke atas, anak-anak kecil ini mau diajari akhlak atau mau dirusak akhlaknya? Nabi itu ditanya hadirin, ditanya, ya Rasulullah, suami istri itu kalau kumpul wajib mandi apa enggak? Jawaban Nabi apa? Idzal taqal khitanani falyartasil. Kalau tempat khitan itu ketemu dengan tempat khitan, wajib mandi. Nyebut nama kemaluan enggak mau Rasulullah. Lagi mimbar kok terus ngomongin karu-karuan. Enggak beres itu hadirin. Nabi SAW indah kata-katanya. Rasulullah selalu memilih kata-kata yang indah. Nah, kita diperintahkan meniru akhlaknya beliau Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW menghargai siapapun. Nek kula terus terang, nek wong melarat pulang regani. Nek soge Masya Allah. Undangan masih udan terus ya berangkat. Nek sing melarat gerimis tok ae burung gak sudah berangkat. Tapi Nabi Muhammad idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Kalau yang ngundang orang miskin belum ada yang datang, Rasulullah sudah datang duluan. Ya apa hadirin, sampai Kanjeng Nabi itu hadirin saking rahmatnya dan tidak membedakan. Yang dibantu ini bukan orang-orang yang pengaruh. Wong duwe pengaruh mbok bantu itu mesti banding itu keuntungan. Pasti dapat keuntungan. Tapi kalau orang miskin, ini konten budak di pasar, duit hilang, mau beli tidak punya uang, mau pulang ke weden, jadi bingung maju kena mundur kena.
Ditinggali Kanjeng Nabi. Ini orang kok kelihatannya ke orang gusar gitu. Diparahnya, kenapa kau mabiki al jariyah? Ada apa denganmu wahai jariyah? Kemudian dia ngomong, ngapunten Kanjeng Nabi. Kula niku dikengken sekali juragan kula, tuan kula. Terus duit ini ku hilang, piro petang dinar. Kanjeng Nabi cuma punya 4 dinar, sekawan dinar, diberikan wis blonjo. Sudah belanja gak iso mulai mana, aku telak ku dilek ngamuk. Wis kene tak anterno. Di mana rumahnya? Di luar kota Madinah. Dinterno, hadirin nganterno budak iki apa untunge? Terus terang kula kali panjenengan kula njaluk bantuane sampeyan tak delok sik kon. Teles apa garingan lho. Garingan lho liyane ae. Tapi Nabi Muhammad iki garing ring-ring. Wis budak iki garing gak duwe apa-apa. Al-abdu la yamliku syai'an wa imma lakahu sayyidu. Ya, walaupun dikasih uang 1 miliar sama tuannya, tetap layam milik saya jenenge budak. Kemudian dinterken Rasulullah dilihat sama tuan rumah loh, Kanjeng Nabi tak mriki. Buktinya ada budaknya sebelahnya. Loh, ada apa ini? Wah, kumpul masuk ke rumah, ditutup pintunya. Assalamualaikum. Gak dijawab. Assalamualaikum, bukan dijawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibuka pintu disambut. Wonten apa Kanjeng Nabi tumben? Serioyo Kanjeng Nabi mriku. Kata Rasulullah, saya datang cuma mintakan syafaat untuk budakmu ini. Kesian, dia ada masalah, intinya dia telat pulang, tolong sepuranono. Kata budaknya, kalau panjenengan yang mintakan syafaat ya Rasulullah, enggak lagi saya enggak marahin, bukan cuma saya maafkan, ya hurun diwajillah, tak bebasnya budak itu karena panjenengan. Kirang Kanjeng Nabi. Makanya kayak Sayyidina Hasan bin Thabit melihat ini tadi, wahasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusahu. Ya Rasulullah, aku mesti paham, yakin panjenengan gak bakalan ridho kalau ada umatnya panjenengan yang disiksa atau diperlakukan dengan perlakuan buruk nanti di yaumil kiamah. Karena Nabi dengan rahmatnya selalu membantu memberi syafaat umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi girang budak niki merdeka. Wis ringkes-ringkes dadi budak, dadilah manusia yang merdeka. Alhamdulillah. Saderenge wangsul Kanjeng Nabi niku tanggal. Ngapunten. Tadi kan saya salam sekali kok gak dijawab. Lho kula jawab. Enggak dijawab. Panjenengan assalamualaikum, kita sepakat jawab alon-alon. Waalaikumsalam. Sebab nek panjenengan salam sepisan, dungone nek sepisan. Sahabat tahu Rasulullah kalau salam 3 kali, lebih tidak mau, langsung pergi Rasul. 2 kali pelan-pelan, 3 kali banter, senyum Rasulullah, pinter sampai. Makanya sampai niku lek kedayan tamu dijelani, ini salam sampai 200 sudah dijawab. Nggih, supaya kudanan bunga ngrene sampean nggih. Berarti mulai baru celukan, tapi ini habis kesel lah sampai zaman ini. Muhammad sholli ala Muhammad. Itulah akhlaknya Nabi Muhammad. Nah kita ini sudah punya sosok uswah, suri tauladan yang mulia Nabi Muhammad. Kenapa kita tiru yang lain hadirin? Saya terakhir ingin menyampaikan, sebentar lagi ini fitnah besar. Pemilihan presiden mana? Tonggoku besanan wurung batal ya, jadi gara-gara 101 02. Iki pendukung kono pendukung kini gagal besanan. Wes gagal besanan, dadak iki jadi presiden, jadi menteri, ate balik gak enak, kadung batal. Hadirin, kita mesti tahu ini yang namanya politik ini dunia. Jangan terlalu dimasukkan hati. Jangan dijadikan kayak sebab bagian dari madhab dan agama. Mboten. Iki sampah zatalah. Jabatan iki sampah zatalah. Nggak perlu ditakbir mau akbar deh urusan sampah ini. Buat apa? Jangan dilibat-libatkan ke agama seakan-akan sing gak melu nyoblos iki berarti imannya kurang. Terus cukup hadirin. Mulai zaman biyen, zaman bapak saya masih muda, itu biyen partai politik itu mek 3 zaman biyen. Zaman sekarang aja udah banyak. Eling sampean sing partai politik masih 3. Ingat,
Nah, sing ngeling wis tuwek-tuwek kabeh. Dulu itu kan cuma 3. Sing pertama Ka'bah. Sing Ka'bah ini sing pasti paling enak dalile. Ibrate wong Islam. Ya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas Bakkah itu sing jenenge pertama rumah diletakkan buat umat Islam. Jadi kiblat adalah Ka'bah. Barang siapa nggak nyoblos Ka'bah, nggak sempurna imannya. Bingung. Sing nomor loro Golkar iki lho rek. Kowe tringin iki apa dalile? Datang ke habaib ke kiai, gimana itu? Oh, ono di Quran. Walladzina yubayyi'unaka tahta syajarah. Mereka orang-orang yang membaiatmu di bawah pohon. Iku ringin. Membaiat, makanya membaiat itu di bawah pohon. Kalau gambar ringin ku coblos seniku baiat syajarah. Oh. Dalile metu, sing bingung nomor 3 di gambar banteng golek dalil. Ya apa nang kiai golek dalil kok di Quran. Apa banteng iki lho apa dalile. Gak ketemu kutubus sita wala Quran. Kare kiai ojo kuwatir wonten surat Al-Baqarah. Baqarah niku bakor iku lah sapi. Banteng kan termasuk sapi. Banteng. Terus ngono tak marbutae. Banteng wedok. Terus cocok iki wis pas iki. Banteng wedok, wis pas. Wis iki dalile iki. Iya betul. Lha kok tak nyoblos iki berarti kon kurang karena iki 2 juz lebih di Quran. Lah kalau dipermainkan kepentingan ini dibawa ke agama, bahaya hadirin. Ya memang kita mau milih siapa calon yang paling ngerti agama. Saya tahu. Tapi jangan sekali-kali dibawa ke urusan-urusan itu keimanan dan keagamaan. Wis cukup iki lho sampean lho Pak. Wis tukaran kayak ngono, iki khianat, yang ini tuh semua podo ae, kabeh iku podo ae. Terus mbok pilih terus gak korupsi ya, dobol lah. Terus ono partai politik yang mau ngusungkan gak oleh duit. Masa Bu Majelis Taklim partai politik ini. Ada ikhlas. Nggak ada, semuanya mau uang. Semuanya mau apa Pak? Uang. Mau duit ini jempol, belum gitu. Semuanya itu cuma mau harta, sudah. Mek kita ndongokno, kon gawe coroku paling enak. Saya kalau pemimpin minta sama Allah, ya Allah, mugi-mugi pemimpin sing kepilih sing apik ya Allah. Terus gak usah repot-repot dongo tok ae. Kalau yang kepilih enggak yang bagus, dongo mana ya Rabb, mugi-mugi tobat. Mugi-mugi tobat. Cek gak tobat-tobat cek korupsi ya Allah, mugi-mugi tobat. Cek tetep korupsi ya Allah, Israel celukun ya Rabb. Nah mata wong iki. Ada dalilnya, Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fiha lagi sholahul Islam wal muslimin. Doa nazilah. Ya Allah jangan kau binasakan aku, binasakan orang yang orang itu menjadi sebab binasanya kemaslahatan umat Islam dan kaum muslimin. Sudah tengah sedang berangkat terus. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo sing Kanjeng Nabi mengajarkan akhlak yang baik. Kita ini alhamdulillah, kita ini orang Indonesia gampang diajari akhlak, betul di sini liyane. Karena sudah aslinya ini punya akhlak baik, cuma dirusak dari barat dan timur. Jadi ketika Islam masuk di Indonesia ini gampang, cuman keimanannya untuk akhlaknya Masya Allah sudah baik, tinggal disempurnakan sedikit selesai. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari jadikan Rasulullah uswatul hasanah, jadikan Nabi Muhammad panutan dalam kehidupan kita, siapapun kita, pejabat kita, siapapun kita, ulamakah kita, pedagangkah kita, kepala rumah tanggakah kita, umat Nabi Muhammad fardun min ummati, tidak ada lain. Tuntunan kita adalah beliau Nabi Muhammad SAW yang kita beriakan malam ini kelahirannya. Semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan kepada Rasulullah, dan insya Allah kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf, khususnya kepada para habaib. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Sahibul Bait keberkahan dalam rumah beliau, kerjaan beliau, majelis beliau, semuanya
berkatnya Nabi Muhammad yang diperingati malam ini kelahirannya. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaqa amrak wa asaq. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.